Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya dapat menjumpai Anda hingga 30 menit ke depan dalam Sisi UIN, mengupas kabar dalam berita. Edisi Jumat 1 November 2013, bersama saya Fitria Purnamasari, inilah Sisi UIN selengkapnya. Pemirsa, keamanan sangatlah dibutuhkan dimanapun kita berada, termasuk keamanan di area kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Namun pada akhir-akhir ini banyak dari mahasiswa yang terusi keamanannya, terutama di area parkir kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan dari beberapa mahasiswa pernah mengalami kehilangan barang di area tersebut. Inilah pemirsa yang akan menjadi bahasan kita pada pagi ini, yaitu keamanan dan ketertiban area parkir kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, marilah kita saksikan liputan berikut ini. Keadaan keamanan di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta rupanya mulai terusik dengan banyaknya mahasiswa yang kehilangan berbagai macam barang seperti halnya helm, sepeda motor, dan lain sebagainya. Banyak mahasiswa yang mengeluh karena ketidaknyamanan di parkiran fakultas. Hal ini membuat mereka menjadi was-was untuk meninggalkan helm sepeda motor di area parkir, sementara tidak memungkinkan bagi mereka untuk membawanya ke dalam ruang kelas. Belum memadai ya, soalnya masih banyak banget mahasiswa yang kehilangan helm, terus bahkan ada juga yang masih kehilangan sepeda motor. Tahu saya ini banyak kasus gitu ya, jadi kira keamanan di UIN itu termasuk curanmor itu kayaknya belum teratasi. Saya pikir kurang aman ya, sedikit kurang aman. Ya saya sendiri sih belum pernah kehilangan, entah itu kehilangan motor ataupun helm belum pernah. Cuma kan kalau dilihat dari banyak teman-teman yang cerita atau dengar teman tuh banyak sih yang kehilangan. Bahkan nggak cuma helm, bahkan motor juga pernah yang kehilangan. Menurut saya sih masih kurang aman ya, karena saya mengalami sendiri waktu itu semester 1 kehilangan helm. Banyak faktor ya kalau untuk ketidakamanan itu. Mahasiswa sendiri juga punya andil, si security juga punya andil, bahkan tempat pun juga punya andil. Kan kalau di kampus itu terlalu terbuka. Ketika hilang barangkali tidak ada tindakan lanjut dari pihak kampus sendiri gitu. Dan masalahnya barangkali ya mungkin dari mahasiswa sendiri yang punya motor dan juga dari pihak kampus sebenarnya. Jadi keamanan itu masih belum teratasi di sini. Mahasiswa berpendapat peristiwa kehilangan ini terjadi karena kurangnya penjagaan yang ketat dari pihak keamanan. Anisatul Khotimah, Almas Izati melaporkan. Pemirsa, dari liputan yang kita saksikan tadi bahwasanya keamanan di area parkir kampus UIN Sunan Kalijaga dianggap masih kurang dan ketertibannya sendiri juga belum memuaskan. Untuk itu kami telah menghadirkan 2 orang narasumber yang mengetahui bagaimana keadaan area parkir kampus UIN Sunan Kalijaga. Dan untuk narasumber kita yang pertama ada Bapak Dr. Andes Heri Siswanto. Ya, Bapak Heri adalah seorang ketua Kamtib di area parkir kampus UIN Sunan Kalijaga. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik-baik saja ya pemirsa. Dan untuk narasumber kita yang kedua ada Saudara Taufik Mashkur ya. Saudara Taufik Mashkur adalah mahasiswa di Fakultas Syariah dan khususnya di jurusan Jinayah Siasa. Selamat pagi Saudara Mas Taufik. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Mas Taufik hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi ada kendala waktu pas berangkat ke sini, mungkin ada kendala apa? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar dan baik-baik saja ya. Dan pemirsa, namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Heri dan juga Saudara Taufik, marilah kita saksikan jeda berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Sisi UIN, mengupas kabar dalam berita. Dengan kurikulum integrasi interkoneksi, bersama kami bentangkan cita-cita harapan bangsa. Dengan fasilitas yang kami miliki, desain ruang belajar yang nyaman, perpustakaan yang mendukung, laboratorium yang lengkap dan canggih, pilihan jurusan dengan akreditasi tinggi. Mari bergabung bersama kami, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami hanya di Sisi UIN, mengupas kabar dalam berita. Dan saya masih ditemani oleh Saudara Taufik dan juga Bapak Heri ya, Bapak. Dan mungkin kita sekarang bisa memulai perbincangan kita ya untuk hari ini. Iya. Dan untuk Bapak nih ya, pertama, bagaimana menurut Bapak keadaan di area parkir kampus UIN Sunan Kalijaga khususnya? Oke, terima kasih. Jadi keadaan parkir kampus kita sampai saat ini kurang seperti yang kita inginkan. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya sepeda motor yang dipakai oleh teman-teman mahasiswa maupun sedikit kurangnya adanya kesadaran akan rambu-rambu aturan yang sudah kita tempatkan di area tersebut. Saya kira itu, Mbak. Oh iya, dan rambu-rambu atau peringatan ya di area parkir tersebut. Dan untuk Mas Taufik sendiri nih, bagaimana ya keadaan area parkir kampus UIN Sunan Kalijaga? Ya, kalau menurut saya area parkirnya itu masih berantakan seperti itu ya. Kurang adanya ketertiban seperti itu. Jadi masih berpencar-pencar itu seperti itu ya. Satu fakultas itu ada berapa tempat parkir seperti itu. Itu membuat kebingungan seperti itu. Dan penumpukan salah satu tempat parkir itu seperti itu maksudnya. Ya, dan untuk keamanan sendiri bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya keamanan itu masih juga kurang seperti itu. Karena kan tidak ada tidak ada faktor penunjang seperti itu ya. Seperti adanya kartu parkir atau bagaimana seperti itu ya. Oke. Dan untuk Bapak sendiri ya, Bapak apakah ada pengklasifikasian untuk parkir motor, parkir mobil atau parkir sepeda sendiri, Bapak? Saya kira untuk kepentingan tersebut sudah kita sediakan, Mbak. Jadi ada beberapa rambu yang kita tempatkan untuk parkir mobil, dan itu memang dikhususkan untuk parkir mobil. Terus selebihnya untuk parkir sepeda motor. Jadi perlu diingat bahwa kendaraan sepeda motor khususnya yang parkir masuk di kampus UIN ini perharinya tidak kurang dari 6.000, Mbak. Wah, jadi pada jam-jam aktif kuliah itu. Pada jam-jam aktif kuliah saja, pemirsa, di area parkir kampus UIN Sunan Kalijaga kendaraannya masuk sudah mencapai 6.000 ya, 6.000 kendaraan. Itu termasuk motor, sepeda dan juga mobil ya, Bapak? Iya. Yang paling dominan sepeda motor. Yang paling dominan di area ini khususnya sepeda motor. Dan untuk Saudara Taufik sendiri ya, kan pernah kehilangan. Kalau boleh tahu apa ya yang kehilangan, barang yang kehilangan di area parkir? Ya, dulu waktu saya semester 1 itu pernah kehilangan sebuah helm gitu ya. Oh iya, sebuah helm itu mungkin itu memang kesalahan saya sendiri. Dikarenakan saya tidak memasukkan atau mengunci helm, hanya menaruh helm itu di atas spion seperti itu. Dan merupakan menurut saya itu sebuah kekurangan dari mahasiswa sendiri begitu. Bukan hanya saya, mungkin banyak sekali mahasiswa lain yang keteledor masalah seperti itu, mungkin karena faktor keburu-buru atau gimana seperti itu. Oh iya, jadi pernah kehilangan sebuah helm ya waktu semester 1 ya. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi ya, sampai kok bisa helmnya tertinggal? Ya menurut saya itu ya faktor pertama ya dari kekurangan saya sendiri seperti itu ya. Seperti itu. Yang kedua itu karena tidak ada tulisan-tulisan atau pamflet seperti itu ya, stiker masukkan helm di motor Anda seperti itu ya. Nah, jadi kan kalau menurut saya itu ketika kita sudah masuk di tempat parkir, itu kan kita sebenarnya sudah punya niatan itu mau mengunci helm begitu. Tapi kan karena terburu-buru mungkin ya. Seperti itu kan. Nah, kalau adanya tempat tulisan stiker itu kan membuat kita berpikir dua kali seperti itu menurut saya. Jadi setelah melihat stiker mungkin tadinya terburu-buru mungkin bisa menyempatkan diri itu maksud saya. Untuk memarkirkan dengan benar. Iya. Dan untuk Mas sendiri itu berapa kali hal itu bisa terjadi kehilangan ya, khususnya tidak hanya kehilangan motor, mungkin kehilangan helm, mungkin kehilangan kunci atau alhamdulillah kalau kehilangan cuma satu kali ya. Alhamdulillahnya cuma satu kali, pemirsa. Satu kali, ya. Kalau yang lainnya itu pernah nemu itu kunci sepeda motor. Oh iya. Ya mungkin karena orangnya terburu-buru itu jadi nemu, tapi waktu saya kasih ke pihak keamanan seperti itu tidak ada respon seperti itu. Ya cuma disuruh naruh di atas meja seperti itu, tidak ditindaklanjuti seperti itu. Oh ya, jadi tidak ditindaklanjuti setelah mengembalikan ke pihak keamanan ya. Dan kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Mungkin dari mahasiswa yang menemukan atau dari Bapaknya sendiri, bagaimana penyimpanan
kunci tersebut? Jadi kalau untuk kunci yang kita temukan itu nanti seleksi apa nanti pada waktu pengambilan, Mbak. Jadi kalau memang ada orang yang kehilangan kunci ke pos, terus nanti pada waktu pengambilan kunci tersebut harus menunjukkan STNK yang nanti sesuai dengan nomor kendaraan yang dimaksud. Ya, apakah ada tempat penyimpanannya sendiri buat kunci yang hilang? Ada, Mbak. Kita ada loker khusus jadi untuk kunci tersebut. Jadi mungkin untuk pelayanan ya mungkin agak sedikit kurang, tapi nanti coba kita benahi. Ya, dan kekurangannya itu sendiri disebabkan oleh faktor fasilitas atau faktor mahasiswanya sendiri atau bagaimana ya, Bapak? Jadi begini, Mbak. Jadi yang namanya keamanan di kampus itu adalah suatu tindakan yang tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi perlu kebersamaan, karena di kampus ini ada petugas keamanan, ada mahasiswa, ada dosen, ada karyawan. Mari kita bersama-sama untuk menciptakan keamanan di kampus ini. Kita itu dalam satu hari itu tidak kurang dari 10 kunci, Mbak, yang kita temukan. Yang ditemukan sudah 10 kunci. 10 kunci. Ya. Jadi ya kadang-kadang ada petugas yang ya merasa lelah atau gimana, jadi kok tiap hari ada terjadi kunci gitu, yang tertinggal ya, sampai Bapak. bosen kadang-kadang. Jadi efeknya ya mungkin ke pelayanan seperti tadi. Oh iya. Dan untuk Bapak sendiri, apakah Bapak pernah menegur? Nah, mungkin dari ketemu mahasiswa yang meninggalkan kunci itu cepat-cepat, mungkin Bapak bisa memanggilnya atau bagaimana? Pada waktu pengambilan kunci tersebut biasanya kita kasih advice, kita kasih nasihat, ya jangan sampai kunci tertinggal. Kalau ini nanti ditemukan orang lain kan juga akan merepotkan Anda sendiri. Untung yang menemukan petugas. Jadi bisa dikembalikan juga ya, Bapak. Terus menanggapi masalah kehilangan helm, itu saya kira kalau kita teliti di areal parkir mau melihat kanan kiri, saya kira sudah ada, Pak, himbauan-himbauan untuk pengamanan barang-barang milik pribadi. Saya kira sudah ada di situ, dan saya sudah nggak kurang-kurang pada waktu saya di parkir kadang-kadang bincang-bincang dengan adik-adik mahasiswa, saya kasih nasihat kalau ke kampus itu ya pakai helm yang standar aja, nggak perlu pakai helm yang kelas tinggi lah, yang bermerek tertentu yang itu menjadi incaran dari kasus pencurian helm. Iya pemirsa, jadi dihimbau juga untuk mahasiswa ya untuk tidak memakai helm yang berlebihan lah, khususnya yang mungkin yang standar saja, yang pas untuk dibawa ke kampus ya, Bapak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita saksikan dulu jeda berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Sisi UIN, mengupas kabar dalam berita. Dengan kurikulum integrasi interkoneksi, bersama kami bentangkan cita-cita harapan bangsa. Dengan fasilitas yang kami miliki, desain ruang belajar yang nyaman, perpustakaan yang mendukung, laboratorium yang lengkap dan canggih, pilihan jurusan dengan akreditasi tinggi. Mari bergabung bersama kami, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami hanya di Sisi UIN, mengupas kabar dalam berita. Dan mungkin sekarang kita bisa langsung melanjutkan perbincangan kita ya Bapak dan juga Mas Taufik. Tadi perbincangan kita masalah peneguran ya.
Dan kalau Mas Taufik sendiri pernah tidak ditegur oleh pihak keamanan? Ya pernah sekali saya ditegur itu karena salah masuk ruang parkir seperti itu. Masuk gerbang parkir iya, ya? Saya masuk lewat pintu keluar seperti itu ya. Masuknya lewat pintu keluar? Iya, iya. Itu karena saya terburu-buru seperti itu ya, cuma ditegur, Mas kok seperti itu, harusnya masuk sebelah sini seperti itu. Oh ya, jadi mungkin karena terburu-buru jadi masuk ke gerbang yang salah ya Bapak. Apakah hal itu sering terjadi Bapak? Mungkin mahasiswa yang lupa itu gerbang masuk kok masuknya dari gerbang keluar gitu. Ya saya kira mungkin karena tergesa-gesa mau kuliah sudah terlambat. Saya kira memang kejadian seperti itu sering terjadi ya, kita maklumi lah gitu. Tapi yang menjadi keprihatinan kita itu kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu parkir di tempat areal parkir yang diperuntukkan untuk mobil. Nah itu kita sering dapat teguran dari karyawan maupun dosen yang masuk kampus bawa mobil, bawa area parkirnya ditempati oleh sepeda motor, padahal di situ sudah tertera rambu bahwa di sini areal ini digunakan untuk parkir mobil. Saya kira itu. Iya. Dan tadi perbincangan kita tentang kehilangan ya Bapak. Ya. Apakah Bapak sendiri pernah mengetahui menangkap kejadian kehilangan tersebut? Sering Pak. Jadi pernah kita ngejar pencuri helm itu, ada orang masuk areal parkir bawa tasnya kelihatan nggak ada isinya, tapi begitu keluar itu tasnya kelihatan isi. Besar itu, terus kita mau periksa dia malah lari, akhirnya kita kejar sampai di jalan raya di batas kota, kita tangkap dan ternyata isi tasnya adalah helm dan kita proses di polsek. Jadi langsung diproses di pihak yang berwajib ya Bapak. Oke, dan untuk Mas Taufik sendiri ya Mas, apakah Mas sendiri pernah mengetahui itu dari teman-temannya Mas, mungkin ada nggak sih musimnya pencurian helm ini atau pencurian kunci, atau kayak di kampung saya ya Mas tuh ada, kalau misalnya ada musim buah mangga banyak banget yang mencuri buah mangga. Nah kalau misalnya di area parkir mungkin ada musimnya gitu Mas? Ya, yang saya kan cuma mendengar dari kakak angkatan gitu ya, berbincang-bincang di kos seperti itu kan. Waktu saya kehilangan helm seperti itu, wah kok saya kehilangan helmnya nih? Wah itu udah biasa katanya gitu. Apalagi itu waktu musim mahasiswa baru seperti itu ya. Itu kan mahasiswa baru itu kan masih kelihatan polos. Iya, masih kelihatan polos dan mereka gimana ya, masih sumringah gitu. Inilah saya mahasiswa seperti itu. Sudah membanggakan dirinya, saya sudah mahasiswa. Semuanya serba baru, mulai dari sepatu baru, tas baru, helm pun back to baru. School, ya? Iya, gitu ya. Oke, jadi mungkin dari mahasiswanya sendiri pemirsa merasa saya mahasiswa baru dan saya harus lebih baik dari SMA ya. Jadi mungkin mereka lebih modis ya. Dan untuk Bapak sendiri, apakah ada kendala selama Bapak menjadi staf keamanan di area parkir ini Bapak? Ya saya kira untuk masalah keamanan dan ketertiban di kampus ini ya sedikit banyak memang ada kendala, tapi itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami. Kendalanya yaitu kurangnya kesadaran dari pihak kampus untuk mematuhi rambu-rambu yang sudah kita sediakan. Terus kendala berikutnya masalah tempat parkir di kampus kita ini yang cukup terpencar, jadi hampir setiap unit fakultas itu punya tempat parkir sendiri-sendiri dan pengaturannya sendiri juga kita perlu ekstra pengawasan ya, karena banyaknya di area parkir di kampus UIN Sunan Kalijaga sendiri pemirsa, sehingga staf keamanan juga merasa sulit ya untuk mengawasi satu persatu ya Bapak ya. Dan untuk Mas Taufik sendiri mungkin ada kendala selama memarkirkan kendaraan Anda di area parkir? Kalau saya sendiri itu kendalanya itu waktu diberlakukannya jam malam seperti itu. Jam malam itu tempat parkir itu malah kosong. Nah tapi pintu masuk tempat parkir itu udah penuh ditutupi motor semua. Nah seperti itu. Jadi seperti contoh waktu di Saintek itu malah pada numpuk di sana kendaraan. Jadi yang mau keluar tuh susah, yang mau masuk juga susah seperti itu. Jadi lebih ke pengawasan malam dong. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana tentang pengawasan malam di area parkir ini? Jadi kita ya yang perlu kita luruskan yaitu anggapan antara petugas parkir dengan satpam. Jadi kalau satpam itu khusus bagian keamanan, dia berfungsi pokok itu sebagai pengaman aset negara. Kalau tukang parkir, petugas parkir itu mengamankan, mengatur areal parkir yang
menjadi tugas dia di sana. Kalau masalah kuliah malam Mbak, itu kan karena jam aktif kerja kita itu kan antara jam 7 sampai jam 4 sore. Setelah itu kan pegawai pada pulang. Saya kira kalau mengadakan kegiatan di luar jam efektif jam kerja pegawai ya seperti lebih kuliah malam, kuliah sore, saya kira ya juga itu bukan jamnya harus lagi. Ada koordinasi dan di situ harus ada ditempatkan petugas khusus Mbak. Oh iya, dan untuk mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Bapak untuk mahasiswa dan warga UIN Sunan Kalijaga tercinta ini Bapak agar tidak terusik keamanannya lagi di area parkir ini. Ya, pesan saya, jadi marilah kita bersama-sama untuk ikut menciptakan keamanan dan ketertiban di kampus ini. Jadi masalah keamanan itu adalah bukan cuma tanggung jawab kami sebagai petugas, tapi juga tanggung jawab bersama antara kita. Himbauan saya ya itu tadi, gunakan helm yang biasa-biasa aja, tidak usah standar. Parkirlah kendaraan yang sudah arealnya sudah disediakan. Oke, Bapak. Dan tidak lupa sebelum meninggalkan kendaraan atau milik pribadi melihat sekitar, sekitar dan dicek apakah barang yang kita tinggal ini sudah aman dalam keadaan aman. Oke Bapak, terima kasih. Dan untuk saudara Taufik mungkin sama ya pesannya, yang penting buat mahasiswa itu selalu merasa sadar diri ya pemirsa. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari perbincangan saya tadi dengan Mas Taufik dan juga Bapak Heri, bahwasanya kurangnya rasa tanggung jawab dan sadar diri antara mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, sehingga kurangnya terjalin rasa kerjasama di antara mereka. Untuk itu pemirsa, marilah kita memarkirkan kendaraan kita di area parkir manapun dengan tertib dan jaga keamanannya, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Tidak terasa saya telah menemani Anda selama 30 menit, dan terima kasih ya Bapak untuk Bapak Heri dan juga saudara Taufik yang telah berkenan hadir di acara kami hari ini. Dan saya Fitria Purnamasari mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk menyaksikan Sisi UIN setiap hari Jumat jam 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sisi UIN.